adalah sejumlah uang yang dimiliki dan dikuasai suatu bank dalam kegiatan operasionalnya atau suatu kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian. Manajemen dana bank adalah ilmu dan seni mengatur proses penarikan dan pengumpulan dana yang optimal dengan cost of money yang wajar. Yang dimaksud dengan wajar adalah cost of money, cost of fund plus overhead cost dapat bersaing dengan bank-bank lainnya. Selanjutnya ada sistem dana bank. Kunci dari keberhasilan manajemen bank adalah bagaimana bank tersebut bisa merebut hati masyarakat, sehingga perannya sebagai financial intermediary berjalan dengan baik. Karena itu semua, servis bank kepada masyarakat harus memiliki peralatan canggih, keterampilan personel, dan lainnya dalam rangka menjalankan peran selaku perantara keuangan. Artinya menjalankan dua fungsi untuk bank, yaitu satu, menghimpun dana masyarakat, dan dua, memberikan kredit. Tujuan manajemen manajemen dana: memperoleh profit yang optimal, menyediakan aktiva cair yang memadai, menyimpan cadangan, memenuhi kebutuhan masyarakat akan pembiayaan, dan mengelola kegiatan lembaga ekonomi dengan kebijakan yang pantas. Selanjutnya saya akan membacakan materi tentang pendekatan alokasi dana bank. Cara penempatan alokasi dana oleh suatu bank umum dengan mempertimbangkan sumber dana yang diperolehnya terdiri dari dua pendekatan yang masih banyak dipergunakan oleh eksekutif, yaitu yang pertama pool of fund approach, yang kedua asset allocation approach. Itu yang pertama, pengertian pool of fund approach merupakan penempatan alokasi dengan tidak memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan sumber dana seperti sifat, jangka waktu, dan tingkat harga perolehannya. Berdasarkan sistem pendekatan gabungan pool of fund approach, semua dana yang berhasil dihimpun digabungkan secara bersama-sama dan kemudian dianggap sebagai dana tunggal tanpa dibeda-bedakan asal-usul sumber atau jenis dana awalnya. Kemudian dialokasikan berdasarkan prioritas sesuai dengan kebijakan yang tertuang dalam rencana kerja bank. Yang kedua, asset allocation approach merupakan penempatan dana ke beberapa aktiva dengan mencocokkan masing-masing sumber dana terhadap jenis alokasi dana yang sesuai dengan sifat, jangka waktu, dan tingkat harga perolehan sumber dana tersebut. Sistem pendekatan dana konversi sering disebut asset allocation approach atau pendekatan alokasi aset. Pendekatan ini merupakan perbaikan dari pendekatan sebelumnya. Jadi, kenapa sih pendekatan alokasi dana ini penting? Karena bank itu pada dasarnya menjalankan fungsi utama sebagai perantara keuangan, yaitu menghimpun dana dan menyalurkan kembali dalam bentuk kredit atau investasi. Pool of fund approach, walaupun terlihat praktis, bisa jadi beresiko karena tidak memperhatikan jangka waktu dana. Misalnya, dana tabungan yang seharusnya jangka pendek malah dipakai untuk kredit jangka panjang. Hal ini bisa ganggu likuiditas bank. Sementara itu, asset allocation approach lebih cocok dipakai oleh bank yang ingin menjaga keseimbangan antara likuiditas, profitabilitas, dan risiko. Karena dengan mencocokkan sifat dan jangka waktu antara dana dan penggunaannya, bank jadi lebih hati-hati dan terencana. Selain itu, pemilihan pendekatan alokasi dana juga sangat dipengaruhi oleh strategi bisnis dan profil risiko masing-masing bank. Bank yang fokus pada pertumbuhan cepat mungkin lebih berani mengambil resiko dengan pendekatan pool of funds, sedangkan bank yang lebih
konservatif biasanya memilih pendekatan asset allocation karena lebih terukur dan aman. Perlu diingatkan bahwa dalam praktiknya, banyak bank saat ini menggabungkan kedua pendekatan tersebut, jadi tidak hanya terpaku pada satu metode. Misalnya, bank bisa menggunakan pendekatan pool of funds untuk operasional harian seperti pembayaran, transaksi, dan pembiayaan jangka pendek. Sementara itu, untuk kredit jangka panjang atau investasi besar, bank akan menerapkan pendekatan asset allocation agar bisa menjaga stabilitas dan likuiditas. Selain itu, pendekatan alokasi dana juga perlu menyesuaikan dengan perubahan situasi ekonomi seperti fluktuasi, suku bunga, krisis keuangan, atau perubahan regulasi dari pemerintah dan Bank Indonesia. Karena itulah, kemampuan manajemen bank dalam membaca kondisi pasar dan merancang alokasi dana secara dinamis sangat penting untuk menjaga kesehatan keuangan bank. Tidak hanya itu, kemajuan teknologi juga membantu bank dalam menjalankan pendekatan alokasi dana. Dengan sistem perbankan, digital, dan analisis data yang akurat, bank dapat lebih cepat mengelola aliran dana, merespon perubahan pasar, dan menyusun strategi keuangan yang adaptif. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Halo guys, kenalkan saya Taskia Sultan Cruz. Oke, sebelum kita membahas lebih lanjut lagi tentang pengelolaan dana, kita harus memahami terlebih dahulu ya, dana atau sumber dana itu berasal dari mana. Nah, dalam dunia perbankan dan keuangan ada berbagai macam jenis sumber dana. Dan itu memiliki karakteristik masing-masing tergantung jenisnya dan tujuannya. Nah, pada kali ini saya akan membahas sumber dana yang sering kali dipakai oleh individu, perusahaan, maupun lembaga keuangan. Langsung saja kita bahas secara ringkas sumber dana yang sering kita lihat atau kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari itu. Baik, yang pertama itu ada giro, yaitu dana dari masyarakat atau perusahaan yang disimpan dalam bentuk rekening giro. Ini bisa ditarik kapan saja melalui cek ataupun bilet giro. Yang kedua itu ada tabungan, itu dana yang disimpan oleh nasabah di bank untuk keperluannya menabung. Ini juga bisa ditarik kapan saja melalui ATM ataupun buku tabungan. Yang ketiga yaitu ada deposito, yaitu simpanan berjangka yang hanya bisa ditarik sesuai jangka waktu tertentu dengan bunga yang lebih tinggi dari tabungan biasanya. Yang keempat itu ada CD atau Certificate of Deposit, yaitu instrumen keuangan berupa sertifikat yang menunjukkan simpanan berjangka dengan bunga tetap, tidak bisa diambil sebelum jatuh tempo tanpa penalti. Yang kelima ada deposit on call, itu simpanan berjangka. Nah, ini juga bisa ditarik kapan saja, tapi harus diberitahu sebelumnya dalam waktu tertentu, misal 1-7 hari. Yang keenam itu ada obligasi, itu surat utang yang diterbitkan untuk memperoleh dana dari investor. Bank atau lembaga keuangan menerbitkan obligasi untuk membayar bunga secara periodik. Yang kedelapan itu ada pinjaman, dana yang diperoleh dari pihak lain, yaitu lembaga, bank, atau luar negeri sebagai utang untuk operasional atau ekspansi. Yang kesembilan itu ada aset jaminan, dana yang diperoleh dengan menjamin aset kepada pihak lain, biasanya digunakan untuk memperoleh pinjaman. Yang ke-10 yaitu ada transfer. Nah, ini sering kita dengar ya, yaitu penerimaan dana dari pihak lain, baik antar bank, antar rekening, atau luar negeri. Yang ke-11 itu ada titipan, dana sementara yang dititipkan oleh nasabah atau pihak ketiga kepada bank. Nah, itu belum tentu juga menjadi milik bank. Yang terakhir itu ada modal, dana yang berasal dari pemilik bank itu sendiri, baik modal maupun laba ditahan. Ini adalah sumber dana internal. Baik, selanjutnya kita bahas slide berikutnya, itu tentang penggunaan dana oleh bank. Setelah dana
berhasil dihimpun dari berbagai sumber yang tercatat di sisi pasifa sebagai kewajiban, maka bank tersebut memiliki tanggung jawab ya atau kewajiban untuk segera mengalokasikan dana tersebut secara produktif. Kenapa ini penting? Karena dana yang dihimpun oleh bank memiliki biaya yang tinggi atau biasa disebut dengan cost of funds, yaitu jika tidak segera dialokasikan dengan baik atau dengan teratur, maka bank akan menanggung beban biaya tersebut secara sia-sia. Oke, kita bahas ke slide yang selanjutnya, yaitu tujuan penggunaan dana. Bank sebagai lembaga keuangan dia memiliki dua tujuan utama. Yang pertama yaitu adalah faktor profitabilitas, yaitu bagaimana bank bisa mencapai laba yang optimal dari dana yang dimilikinya. Nah, yang kedua yaitu faktor safety. Baik, materi selanjutnya saya akan membacakan jenis-jenis alokasi dana bank. Jenis-jenis alokasi dana bank itu ada 3. Yang pertama ada primer reserve atau cadangan reserve, yang kedua kredit, yang ketiga secondary reserve atau cadangan sekunder. Nah, apa sih primer reserve itu? Yaitu menempatkan dana untuk memenuhi ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia atau likuiditasnya wajib minimum atau GWM. Dan dana untuk cadangan primer itu meliputi cash, giro, Bank Indonesia, bank lain, dan kredit antisipasi penarikan kredit yang telah disetujui. Yang kedua, kredit. Apa sih kredit itu? Merupakan suatu fasilitas keuangan yang memungkinkan seseorang atau badan usaha untuk meminjam dan membeli produk dan membayarnya kembali dalam jangka panjang atau dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Nah, yang ketiga ada secondary reserve atau cadangan sekunder, yaitu penempatan dana-dana ke dalam non-cash liquid asset atau aset liquid yang bukan kas, yang dapat memberikan pendapatan kepada setiap saat. Dapat juga dijadikan uang tunai tanpa mengakibatkan kerugian pada bank. Nah, lalu untuk apa sih tujuan utama dari secondary reserve itu? Yaitu untuk dijadikan sebagai suplemen atau pelengkap dan juga untuk cadangan pengganti bagi primary reserve. Lalu yang kedua yaitu karena sifatnya yang dapat menghasilkan pendapatan bagi bank selain berfungsi sebagai cadangan. Manfaat secondary reserve untuk bank yaitu untuk menjaga likuiditas dan meningkatkan probabilitas bank. Baik, selanjutnya ada ruang lingkup manajemen dana bank, yaitu ada 4. Yang pertama, menghimpun dana dari masyarakat. Lalu yang kedua, menjaga kepercayaan masyarakat untuk melalui penyediaan uang tunai. Yang ketiga, ada pengelolaan modal bank agar berfungsi optimal sebagai penggerak aktivitas. Dan yang terakhir, penyaluran dana dalam bentuk kredit dan investasi dalam jangka yang panjang. Nah, untuk yang terakhir, di sini kita dapat menyimpulkan bahwa manajemen dana bank itu adalah proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian terhadap penghimpunan serta pengalokasian. Baik, di sini kita dapat menyimpulkan bahwa manajemen dana bank itu adalah proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian terhadap penghimpunan serta pengalokasian dana dari masyarakat. Oke, secara optimal dan efisien, bank menjalankan fungsi keuangan melalui 2 aktivitas utama, yaitu menghimpun dana dan menyalurkan kredit. Keberhasilan manajemen dana ditentukan oleh kemampuan bank dalam menjaga kepercayaan masyarakat serta efisiensi operasional. Pola pengelolaan dana berbeda tergantung pada skala bank. Dengan dukungan dari berbagai divisi di bank berskala besar, strategi corporate service
memungkinkan bank membina nasabah inti secara komprehensif yang berdampak positif pada pertumbuhan bisnis. Peningkatan transaksi ini dan penambahan dana pihak ketiga. Bank juga mensyaratkan agar perputaran dana nasabah mengalir melalui rekening bank sebagai bagian dari pengendalian risiko yang optimalisasi pendanaan.